Mengapa Rusia kutuk Israel saat serang Palestina padahal Putin juga serang Ukraina? Ini alasannya. Rusia geram melihat kelakuan Israel yang menyerang Masjid Al-Aqsa Palestina. Israel tiba-tiba serang Palestina saat Rusia dan Ukraina masih berperang pertahankan keinginan masing-masing. Kini Rusia mengutuk keras Israel karena melakukan tindakan anti-Rusia setelah ikut memberi voting menangguhkan keanggotaan Moskow di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid membela keputusan negaranya tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan menuduh Israel gunakan penyerangan Rusia ke Ukraina sebagai pengalihan masalah Palestina. Mereka juga menegaskan pernyataan Lapid tersebut sangat disesalkan. Kami telah membuat catatan terkait pernyataan agresif Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid. Bunyi pernyataan Kemenlu Rusia dikutip dari Middle SA. Pernyataan Kementerian Luar Negeri menimbulkan penyesalan dan penolakan. Adanya usaha kamuflase mencoba memanfaatkan situasi di Ukraina untuk mengalihkan perhatian komunitas internasional dari konflik lama yang tak terselesaikan, yaitu Palestina dan Israel, katanya. Moskow juga mengecam Israel atas pendudukan tepi barat dan blokade di jalur Gaza. Mereka menegaskan bahwa usaha tersebut didukung oleh Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa pendudukan terlama setelah sejarah Perang Dunia dilakukan dengan kerjasama diam-diam oleh negara-negara terkemuka dukungan Amerika Serikat, kata pernyataan tersebut. Pada awal bulan ini, Dewan Jenderal PBB menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB atas laporan pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang sistematis dan mengerikan di Ukraina. Menurut Lapid, pembunuhan dari warga sipil yang tak bersalah menjadi alasan Israel memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB. Namun Lapid menegaskan voting itu tak membuat opini Israel berubah terkait Dewan HAM PBB yang menurutnya radikal, tak bermoral, bias, dan badan anti-Israel. Cara warga lindungi Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kembali diserbu pasukan Israel pada pagi. Selain menyerang warga Palestina, pasukan juga memblokade jamaah muslim yang berada di dalam aula masjid. Setelah itu, para pasukan Israel mempersilahkan pemukim Israel memasuki masjid yang berada di Yerusalem Timur untuk diduduki. Penyerangan terjadi pada pukul 7.00 waktu setempat. Kala itu, ratusan polisi Israel memasuki halaman masjid dan mulai menyerang warga Palestina yang merayakan Ramadan. Mereka kemudian memaksa warga Palestina keluar dari masjid. Ada juga laporan tentang granat kejut yang dikerahkan. Sementara di aula kiblat berkubah perak, pasukan Israel menembakkan gas air mata ke jamaah dan memblokir mereka di dalam ruangan selama hampir 4 jam. Puluhan orang terjebak di dalam dan tidak dapat mengevakuasi mereka yang mengalami luka ringan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan petugas medisnya juga dilarang memasuki masjid untuk memberikan pertolongan pertama. Jamaah yang terjebak di dalam aula kibli memohon bantuan menggunakan speaker masjid. Mereka mendesak warga Palestina untuk datang dan melindungi masjid. Saat mendengar hal itu, pasukan Israel dilaporkan mencoba mengakses ruang audio untuk mematikan sistem suara. Namun sistem tersebut akhirnya berhasil diperbaiki oleh sukarelawan masjid. Di dalam aula Dome of the Rock di tengah kompleks masjid, jamaah wanita yang diblokade dan tidak diizinkan keluar dengan cara yang sama. Kami ingin pergi keluar untuk melindungi Al-Aqsa, tetapi polisi menutup pintu untuk kami, kata Sahar Natsha, seorang wanita Palestina yang terperangkap di dalam Dome of the Rock selama 4 jam, mengatakan kepada Middle SA. Ia menambahkan penjaga masjid juga mengatakan kepada jamaah untuk tidak membuka pintu dan berusaha untuk pergi. Hal itu karena khawatir pasukan Israel akan menembakkan granat kejut yang dapat membakar karpet. Kami merasa hancur dan marah, tapi pada akhirnya kami juga senang bahwa kami hadir. Jika kami meninggalkan ruang sholat, polisi akan memaksa kami keluar dari masjid sama sekali. Kami memutuskan untuk tetap teguh melindunginya, tambahnya. Sementara Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrimah Sabri, ikut menanggapi terkait peristiwa serangan pertama Israel. Ia menuturkan serangan tersebut bertujuan untuk membuka jalan bagi pemukim Israel menyerbu masjid selama liburan Paskah Yahudi yang dimulai Jumat malam. Apa yang terjadi hari ini adalah serangan yang direncanakan dan diatur setelah mobilisasi pasukan pendudukan untuk menekan para jamaah yang tak berdaya, kata Sabri kepada Middle SA.
Mereka ingin menghalangi umat Islam datang ke masjid dan membiarkan penyusup Yahudi menyerbu Al-Aqsa, lanjut pria berusia 82 tahun itu. Kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem. Menurutnya, rencana aktivis sayap kanan Israel untuk menyerbu masjid selama Paskah dan mengorbankan hewan di masjid disebut sebagai bagian dari pengorbanan agama. Pengorbanan seperti itu di dalam Al-Aqsa belum pernah terjadi sebelumnya dan kemungkinan akan memprovokasi perasaan umat Islam di seluruh dunia yang menghormati situs Yerusalem sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam.